Halo semuanya, selamat datang lagi di Alga Channel ya. Kita akan baca lagi Alkitab dan kita akan majukan seri kesempatan memilih. Kemarin kita belajar kematian yang di kehidupan kan. Oke, jadi kita akan melihat rencana kita atau pelajaran sebelumnya, yaitu kita lihat ini. Jadi kita akan belajar seri kesempatan memilih dan itu menjadi dua, yaitu karakter Bapak. Maksudnya ada kesempatan pertama dan kesempatan kedua. Jadi kesempatan pertama itu belajar kita pilih prinsip pilihan, yaitu ada yang tidak baik dan yang baik. Lalu ceritanya Adam dan Hawa pilih yang tidak baik. Jadi mereka harus mati. Tetapi karena karakter Bapak, ini di kesempatan kedua ya, bahwa karakter Bapak itu kasih dan adil. Jadi karena Bapak itu mengasihi Adam dan Hawa tidak mati. Dan karena Bapak itu adil, jadi harus ada yang mati. Dan dia memberikan anaknya. Lalu kita melanjutkan kemarin itu, bahwa ada kematian dan kehidupan. Bahwa kita belajar bahwa darahnya domba itu dipakai untuk percikan di pintu. Lalu dagingnya dimakan. Tetapi karena hasil salib, domba ini dihapuskan karena Tuhan Yesus itu menghapuskan kematiannya. Jadi sekarang sudah tidak ada kematiannya domba. Jadi sekarang mereka minum anggur dan makan roti yang melambangkan Tuhan Yesus yang mati, yaitu daging dan darahnya dia. Dan sekarang kita akan jejak ini, yaitu ada menjawab orang yang bilang bahwa fish itu untuk sacrifice. Aduh, salah, ini masih kayak yang tadi. Maksudnya itu untuk offering atau korbannya. Tetap sama aja sih, ucapan korban atau harus ada atau bisa dibilang domba itu yang mati. Jadi ini menjawabnya ya. Kita tutup dulu. Coba teman-teman kalau tadi lihat ya, Pak. Walaupun ini memang kita kasih tanda tanya. Jadi ada dua orang, yaitu B sama A. Jadi A itu bilang bahwa fish itu untuk offering. Dan itu sesuai di Levitikus 23 ayat 37. Lalu setelah itu B bilang. Kita akan cari tahu apa yang dibilang ya. Jadi B itu bilang dulu kepada A. Apakah kamu adalah seseorang yang memelihara sabat? A bilang, betul. Itu karena ada sabat pertama di dunia ini, yaitu di Genesis ayat 2. Yang memelihara adalah Tuhan sendiri dan Adam dan Hawa. Walaupun memang gak hanya 3 orang itu saja. Dan juga bukankah di 10 hukum salah satunya adalah ada sabat juga, yaitu tercantum di Exodus 20 ayat 10. Lalu B bilang, oh gitu. Lalu dia tanya, tadi kenapa kamu bilang kalau fish itu untuk offering? Terus kamu gak ngelakuin fish? A bilang, iya, aku memang gak ngelakuin fish. Dan itu karena fish itu sudah dihapuskan juga bersama-sama dengan offering atau korbannya itu, korban domba. Karena kan di 1 Timotius 1 ayat 10 kan kematian dihapuskan karena fish itu ada, karena fish itu untuk offering. Jadi kalau offering nggak ada, ya fishnya juga nggak ada. Seperti itu. Dan itu sesuai dan itu ada ayatnya juga loh.
Leviticus 23 ayat 37. Jadi kamu gak usah lakuin feast lagi lah gitu, A bilang. Lalu B dia bilang, ini orangnya, dan dia bilang, oh gitu. Jadi kamu bilang karena feast itu untuk offering. Iya. Nah, dan juga kan feast itu nggak ada dibilang sebelumnya itu nggak ada feast. Walau memang ada feastnya Abraham yang dia lakuin untuk mengasih untuk pesta yang biasa lah, tapi bukan feastnya Tuhan ini. Feastnya Tuhan yang dijelasin Leviticus 23 adanya itu ya di sini di Leviticus 23. Karena sebelumnya nggak ada, jadinya ya nggak ada. Dan feast ini juga dan offering itu dihapuskan di kayu salib. Hari kita teman-teman. Jadi kita akan lihat nanti, kita akan tutup dulu ini, lihat nanti dulu ini apa namanya jawabannya. Jadi di sini ada namanya argumen teman-teman, bahwa ada orang yang berpengertian beda. Gak harus ada satu orang sama satu orang, bisa banyak. Jadi bahwa ada satu orang yang bilang bahwa ada pengertian yang lain, lalu B juga ada pengertian yang berlawanan, dan nggak bisa seperti ini. Fish bahwa di satu A bilang kalau fish itu dia hapuskan bersama-sama dengan offering, kalau satunya enggak. Itu sudah terbukti bahwa satunya melakukan dan satunya enggak melakukan. Oke. Lalu B kasih tahu dulu. Dia mau establish bahwa di dalam otaknya A itu udah ngerti bahwa iya memang aku memelihara Sabat dengan 2 ayat ini. Kita akan lihat dulu 2 ayat ini ya. Jadi di Genesis 2 ayat 2 bahwa Tuhan itu di hari Sabat dia mengakhiri pekerjaannya dia, yaitu pekerjaan menciptakan, dan dia beristirahat di hari Sabat dari semua pekerjaannya untuk pekerjaan menciptakan itu gitu ya. Jadi ini adalah Sabat yang pertama, walaupun ini belum dibilang ini adalah hari Sabat, tapi hari ke-7 itu hari Sabat. Kita akan lihat nama Sabat itu dari mana, dari ayat yang ini. Jadi kita juga kasih ini lupa dikasih yang ke-10-nya ya. Exodus 20 ayat yang 10 sampai 11. Ini belum dikasih spasi. Nah, jadi ini di hari yang ke-7 Tuhan kita itu beristirahat dari semua pekerjaannya dia. Kamu juga semua ya. Dan kamu juga sini bilang janganlah kamu thou shalt not melakukan pekerjaan, karena Tuhan itu dulu juga melakukan itu di Genesis 22 itu. Semuanya dibilang bahwa anakmu, anak laki-laki, semuanya itu. Bahkan binatang kamu juga istirahat. Dan seperti juga Tuhan kita beristirahat di hari ke-7, dan dia sini bilang bahwa di 6 hari Tuhan kita melakukan penciptaan, yaitu menciptakan langit, bumi, laut. Dan dia beristirahat di hari ke-7, yang mana Tuhan menguduskan, memberkati hari Sabat itu. Nah, ini hari Sabat dari sini ya. Oke. Jadi karena kita udah tahu itu, kita udah tahu bahwa memang Sabat itu harus dilakukan. Karena Tuhan dulu juga melakukan itu. Dia beristirahat. Yang ke-7. Oke, jadi ini hari Kamis. Dan besok hari Jumat. Dan besoknya lagi hari Sabat. Oke.
atau hari Sabtu itu ya. Dan karena kita akan lihat argumennya sekarang. Oh, feast itu untuk offering. Kita akan lihat ini di Leviticus 23 ayat 37. Oh, ini dibilang offering juga. Sacrifice juga dibilang sih ini. Oh, aku ya ternyata ini memang dibilang juga sacrifice. Oke deh, berarti kita boleh kasih juga ya berarti. Karena memang sacrifice itu paling enak. Yang tadi aku kira gak salah ternyata. Oke. Ini kita kasih S yang besar aja supaya ya ini. Kalau yang ini memang besar karena judul ini juga lebih besar. Oke, udah. Jadi di Leviticus 23 ayat 37 dibilang bahwa inilah feast-nya Tuhan kita, yaitu sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6 bahwa di situ one Lord Jesus Christ, ini Yesus sendiri. Dan yang di dalamnya juga ada Holy Convocation. Oke. Ada Holy Convocation atau pertemuan kudus. Dan jadi feast dan pertemuan kudus ini yang di dalam feast itu ada Holy Convocation itu untuk offering, untuk pengucapan syukur dengan air, dan juga burnt offering, korban bakaran ini, dan meat offering, dan sacrifice, dan korban yang domba disembelih itu. Dan itu setiap hari atau jadi bilang morning and evening. Itu ada ayatnya. Kita akan belajar besok bahwa karena kita sudah tahu ini bahwa feast dilakukan, kapan saja feast dilakukan ya. Nah, itu besok kita akan belajar itu bahwa feast itu kapan saja dilakukan. Tapi kita akan selesaikan argumen ini dulu. Oke. Jadi di sini dibilang bahwa feast dan Holy Convocation itu untuk sacrifice dan offering. Oke. Jadi kita sekarang dapat itu. Dan dia bilang, A bilang bahwa karena itu feast itu udah karena itu sacrifice kan dipakukan di kayu salib bersama-sama dengan Yesus itu kan ya, atau Yesus menghapuskan kematian itu atau sacrifice-nya itu, jadinya feast-nya juga dihapuskan. Lu B bilang oke deh, dan kita akan lanjutkan. Oke, jadi aku pakai konteks yang sama juga. Dan teman-teman kalau masih bingung konteks itu apa, atau juga cara belajar Alkitab, tentu bisa nonton soal study hari ini aku bikin. Oke. Itu sebentar saja, cuma 1 menit. Pasti teman-teman ada waktu luang lah 1 menit saja. Dan kita akan lanjutin. Konteksnya adalah di pasal yang sama, yaitu Leviticus 23 juga. Dan Leviticus 23 itu adalah Leviticus ayat 2 dan yang ketiga juga. 23 juga ya. Tapi satunya pasal 23, 23, lalu ayatnya 2 sampai 3. Gampang diingat. Oke. Jadi tadi feast dan Holy Convocation itu untuk sacrifice and offering. Karena kita akan lihat ayat ini ya. Gimana ya jawabnya ya? Oke, dengar baik-baik. Jadi, di ayat yang kedua dibilang bahwa ini juga B yang bilang ya, sama kayak gini.
Jadi ayat yang kedua itu bahwa fish itu, bahwa inilah fish dan Holy Convocation. Jadi di bawah ini atau ayat-ayat di bawah menjelaskan tentang fish. Makanya itu apa yang tadi kamu bilang atau ayat yang ke-37 tadi itu menjelaskan fish juga, bukan? A bilang, oh ya benar-benar. Di Leviticus 23 itu menjelaskan fish ya. B bilang, iya betul sekali. Jadi yang di bawah ini itu menjelaskan itu adalah fish ya. Atau menjelaskan fish. A bilang, iya betul sekali. Fish dan Holy Convocation ya. A bilang gitu. Jadi ini orang jujur, walaupun dia memang pengertiannya salah. Dibilang gini bahwa dibilang di ayat yang ketiga B bilang gini, oke, jadi kamu tadi bilang bahwa fish itu dipakukan bersama-sama dengan sacrifice kan? A bilang, ya betul sekali, saya sangat kuat berfondasi ini ayat ini. Baiklah, B bilang, kita dengan jujur kita mau tahu yang benar. A, B bilang itu. Dan sekarang dia baca ayatnya. Bahwa di 6 hari lamanya kamu bekerja dan selesai. Dan di hari yang ke-7, yaitu hari Sabat istirahat itu. Hari Sabat istirahat adalah unholy convocation. Hari Sabat itu unholy convocation. Atau pertemuan kudus, yaitu adalah feast. Bahwa feast itu di dalamnya ada proclaim, atau di dalamnya feast itu ada holy convocation. Wow. Jadi B bilang, jadi karena feast itu adalah holy convocation, maksudnya hari Sabat itu adalah holy convocation, jadi holy convocation atau yang adalah feast itu dipakukan, atau hari Sabatnya dipakukan juga di kayu salib. Terus kenapa kamu masih melakukannya? A bilang, sudah. Dan akhirnya A mengerti bahwa dia memang salah. Bahwa feast untuk sacrifice ini bukan berarti itu. Bahwa feast yang sacrifice ini bukan berarti itu. Jadi artinya bahwa sacrifice ini hanya memang ada di situ. Dan kita lihat waktu dulu ya. Kita lihat waktu dulu sebentar ya. Sudah 18 menit. Jadi terima kasih semuanya. Kita akan lanjutin besok lagi bahwa jadi besok maksudnya di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita akan belajar terus apa artinya feast itu offering. Ya, kita akan belajar feast itu offering. Kenapa itu? Kok feastnya ini dibilang untuk offering, padahal itu bukan. Bahwa maksudnya bukan berarti holy convocation-nya dan feast-nya itu dipakukan juga bersama-sama dengan yang namanya itu korban ini. Jadi ikutin terus ya. Kita akan besok Minggu dengan hari Kamis. Besok Minggu kita akan lanjut lagi. Seru bukan? Jadi listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan listen terus pribadi bersama-sama dengan Yesus atau Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tubuh. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.